Desa Pelangi yang hilang warna. Di balik bukit-bukit hijau yang tinggi, terdapat sebuah desa kecil bernama Desa Pelangi. Desa ini terkenal di seluruh negeri karena keindahannya yang luar biasa. Langitnya biru cerah, bunga-bunga bermekaran dalam warna-warna pelangi, dan sungainya berkilauan seperti kristal. Bahkan, rumah-rumah penduduk desa dicat dengan warna-warna cerah, menjadikan Desa Pelangi tempat yang paling indah dan ceria. Namun, ada satu rahasia di balik keindahan desa itu. Warna-warna indah yang menghiasi Desa Pelangi berasal dari sebuah pohon besar di tengah desa, pohon cahaya pelangi. Pohon itu adalah anugerah dari para peri yang tinggal di bukit. Setiap pagi, pohon ini akan mengeluarkan sinar pelangi yang menyebar ke seluruh desa, memberikan warna dan kehidupan bagi segala sesuatu yang ada di sana. Malapetaka yang menimpa desa. Suatu hari, seorang pedagang asing datang ke desa. Ia mendengar cerita tentang keajaiban pohon cahaya pelangi dan ingin memilikinya untuk dirinya sendiri. Pedagang itu, yang serakah dan licik, menyamar sebagai orang baik hati dan menawarkan bantuan kepada penduduk desa. Ia berjanji akan membawa pupuk ajaib untuk membuat pohon itu lebih subur. Namun, malam itu, ketika semua penduduk desa tertidur, pedagang itu diam-diam menebang pohon cahaya pelangi dan membawanya pergi. Ketika matahari terbit keesokan harinya, desa itu tampak kelam, warna-warna cerah yang biasa menghiasi desa lenyap begitu saja, langit menjadi abu-abu, bunga-bunga layu, dan sungai kehilangan kilaunya. Penduduk desa menjadi sedih dan putus asa. Perjalanan mencari warna. Di tengah kesedihan itu, seorang anak kecil bernama Lila, yang dikenal pemberani dan penuh rasa ingin tahu, memutuskan untuk mencari pohon yang hilang. Ia berkata kepada para penduduk desa, "Jika kita hanya diam di sini, desa kita tidak akan pernah kembali seperti semula. Aku akan pergi mencari pohon kita." Lila membawa bekal sederhana dan mulai perjalanannya. Ia mengikuti jejak pedagang itu ke hutan gelap di luar desa. Di sepanjang jalan, ia bertemu dengan hewan-hewan yang pernah hidup di Desa Pelangi. Mereka juga kehilangan warnanya dan tampak sedih. Namun, ketika Lila menceritakan misinya, mereka memutuskan untuk membantunya. Pertempuran dengan keserakahan. Setelah perjalanan panjang, Lila akhirnya menemukan pedagang itu di sebuah gua. Pohon cahaya pelangi terikat di sana, dan cahayanya redup karena jauh dari desa asalnya. Pedagang itu tertawa ketika melihat Lila. "Anak kecil sepertimu tidak akan bisa mengambil pohon ini dariku," katanya. Namun, Lila tidak gentar. Dengan bantuan hewan-hewan yang setia, ia berjuang melawan pedagang itu. Burung-burung menyerang pedagang dari udara, sementara kelinci-kelinci menggigit tali yang mengikat pohon. Akhirnya, pedagang itu ketakutan dan lari meninggalkan gua. Kembalinya warna ke desa. Lila dan hewan-hewan membawa pohon cahaya pelangi kembali ke desa. Ketika pohon itu ditanam kembali di tanah asalnya, sesuatu yang ajaib terjadi. Sinar pelangi kembali memancar, memberikan warna kepada langit, bunga-bunga, dan rumah-rumah penduduk. Desa Pelangi kembali menjadi desa paling indah di seluruh negeri. Penduduk desa bersorak gembira, dan mereka mengangkat Lila sebagai pahlawan mereka. Mereka belajar dari kejadian itu bahwa keindahan Desa Pelangi tidak hanya berasal dari pohon ajaib, tetapi juga dari keberanian, kerjasama, dan cinta yang mereka miliki satu sama lain. Pesan moral: kecantikan sejati tidak hanya ada pada hal-hal yang terlihat, tetapi juga dalam hati yang tulus dan semangat untuk menjaga sesuatu yang berharga. Jangan biarkan keserakahan merusak keindahan yang telah dianugerahkan kepada kita, dan selalu hargai apa yang kita miliki. Suami istri di tepi danau ajaib. Di sebuah lembah yang tenang, tersembunyi sebuah danau yang begitu indah. Airnya jernih seperti kaca, dan dikelilingi oleh pohon-pohon rimbun, serta bunga-bunga yang selalu bermekaran. Di tepi danau itu, tinggallah sepasang suami istri bernama Tuan Damar dan Nyonya Lestari. Mereka hidup sederhana di sebuah pondok kecil, jauh dari keramaian desa. Namun, meskipun mereka tinggal di tempat yang begitu indah, hati mereka terasa kosong. Sudah bertahun-tahun mereka menikah, tetapi mereka belum dikaruniai seorang anak. Setiap malam, Tuan Damar duduk di dermaga kecil sambil memandang bulan di permukaan danau. Sementara Nyonya Lestari menangis pelan di dalam rumah. Mereka merasa kesepian dan merindukan suara tawa seorang anak di rumah mereka. Rahasia di dalam danau. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar terang, Tuan Damar melihat sesuatu yang aneh di permukaan danau. Sebuah cahaya lembut muncul dari tengah danau, dan perlahan-lahan, seorang wanita cantik dengan gaun berkilauan keluar dari air.
Ia adalah peri danau, penjaga danau ajaib itu. Peri itu mendekati Tuan Damar dan berkata, "Aku tahu kesedihan yang kau rasakan. Setiap malam, aku mendengar doa-doa kalian berdua, tapi ketahuilah, kebahagiaan sejati tidak hanya datang dari memiliki apa yang kau inginkan, tetapi juga dari mensyukuri apa yang kau miliki." Tuan Damar, yang terkejut namun penuh harapan, bertanya, "Apakah kau bisa mengabulkan keinginan kami untuk memiliki seorang anak?" Peri danau tersenyum lembut, "Aku bisa membantumu, tetapi ada satu syarat, kalian harus menunjukkan bahwa cinta kalian cukup kuat untuk menjaga keajaiban yang kuberikan." Ujian cinta dan kesabaran. Esok harinya, Tuan Damar dan Nyonya Lestari menemukan sebuah keranjang kecil di depan rumah mereka. Di dalamnya, ada seorang bayi yang mungil dan cantik, seperti yang selalu mereka impikan. Mereka menamai bayi itu Bulan, karena ia ditemukan saat malam bulan purnama. Namun, peri danau memberikan peringatan, Bulan adalah hadiah dari danau ini, tetapi ia juga membawa tanggung jawab besar. Selama kalian merawatnya dengan cinta tanpa syarat, kebahagiaan akan selalu ada di rumah kalian. Tetapi jika kalian membiarkan rasa lelah, marah, atau kecewa menguasai kalian, keajaiban ini akan hilang. Pada awalnya, merawat Bulan terasa seperti anugerah terbesar bagi mereka. Tawa dan senyum bayi itu memenuhi rumah mereka dengan kebahagiaan. Namun, seiring waktu, merawat bayi kecil juga menguji kesabaran mereka. Tuan Damar mulai merasa lelah setelah bekerja keras di ladang. Sementara Nyonya Lestari merasa kelelahan karena kurang tidur. Suatu malam, ketika Bulan menangis terus-menerus, Tuan Damar marah dan berkata, "Mengapa dia tidak pernah berhenti menangis? Hidup kita jadi begitu sulit." Mendengar itu, Nyonya Lestari juga merasa terluka dan kesal. Malam itu, cahaya di rumah mereka tampak redup dan Bulan tampak kurang ceria. Pelajaran dari peri danau. Melihat perubahan itu, peri danau muncul kembali. Ia berkata, "Kalian mulai melupakan cinta yang dulu kalian miliki. Bulan adalah cerminan hati kalian. Jika kalian membiarkan rasa marah dan kecewa menguasai, maka ia akan kehilangan cahaya kebahagiaannya." Mendengar itu, Tuan Damar dan Nyonya Lestari sadar akan kesalahan mereka. Mereka meminta maaf satu sama lain dan berjanji untuk menghadapi semua kesulitan bersama dengan cinta dan pengertian. Mereka mulai saling membantu dan mendukung dalam merawat Bulan. Tuan Damar belajar untuk lebih sabar. Sementara Nyonya Lestari belajar untuk tidak merasa sendirian. Bulan kembali ceria dan rumah mereka kembali dipenuhi tawa. Keajaiban dari danau itu tetap tinggal bersama mereka, karena cinta mereka berhasil mengatasi ujian yang diberikan. Pesan moral. Cinta sejati bukan tentang mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi tentang merawat dan menjaga apa yang sudah kita miliki. Kesulitan dan ujian dalam hidup hanyalah cara untuk memperkuat ikatan kita dengan orang-orang yang kita sayangi dengan cinta dan pengertian. Setiap kesepian bisa berubah menjadi kebahagiaan yang mendalam. Pangeran Dermawat dan Desa yang Tersenyum. Di sebuah kerajaan nan damai, hiduplah seorang pangeran muda bernama Pangeran Darian. Ia dikenal sebagai pangeran yang tampan dan berpendidikan. Tetapi yang membuatnya istimewa adalah hatinya yang penuh kebaikan. Sejak kecil, ia diajarkan oleh ibunya bahwa kekayaan bukanlah untuk disimpan, melainkan untuk dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Awal perjalanan. Suatu hari, saat ia berjalan-jalan keluar dari istana, ia melihat sebuah desa kecil di pinggiran kerajaan. Desa itu tampak kumuh, dan penduduknya terlihat murung. Ladang mereka gersang, rumah-rumahnya hampir roboh, dan anak-anaknya kurus karena kelaparan. Melihat itu, hati Pangeran Darian terenyuh. Dia memutuskan untuk tinggal sementara di desa itu, untuk memahami apa yang membuat mereka begitu menderita. Kehidupan di desa. Di desa itu, Darian tidak mengungkapkan bahwa ia adalah seorang pangeran. Ia menyamar sebagai seorang pemuda biasa dan tinggal bersama seorang petani tua bernama Pak Jomo. Setiap hari, Darian bekerja di ladang, membantu memperbaiki rumah-rumah, dan mendengarkan keluhan penduduk desa. Dia menyadari bahwa mereka miskin karena hasil panen sering gagal akibat kurangnya air. Mereka juga kesulitan membeli bibit berkualitas karena terlalu miskin. Rencana besar sang pangeran. Setelah beberapa bulan tinggal di desa, Pangeran Darian kembali ke istana dan membuat rencana besar. Ia mengusulkan kepada raja, ayahnya, untuk membangun sebuah bendungan di dekat desa, agar penduduk bisa mendapatkan air untuk ladang mereka. Dia juga menggunakan tabungan pribadinya
untuk membeli bibit unggul dan alat-alat pertanian. Raja, yang bangga dengan kebaikan hati putranya, menyetujui usulan tersebut. Perubahan di desa. Setelah bendungan selesai dibangun dan bantuan tiba, kehidupan di desa itu mulai berubah. Ladang-ladang yang dulu gersang kini menghijau dengan tanaman yang subur. Hasil panen mereka melimpah, dan penduduk desa mulai tersenyum kembali. Anak-anak yang dulu kurus kini tumbuh sehat. Badan desa yang dulu suram kini dipenuhi tawa dan kebahagiaan. Pengakuan sang pangeran. Suatu hari, penduduk desa mengundang Darian ke sebuah pesta syukuran. Saat itu, mereka baru mengetahui bahwa pemuda yang selama ini tinggal dan bekerja bersama mereka adalah seorang pangeran. Awalnya, mereka merasa canggung, tetapi Darian berkata, "Aku bukan pangeran kalian. Aku adalah sahabat kalian. Kita semua setara, dan kebahagiaan kalian adalah kebahagiaanku." Pangeran Darian terus mendukung desa itu hingga menjadi desa terkaya di kerajaan. Kisah kebaikannya menyebar ke seluruh negeri, dan banyak orang terinspirasi untuk membantu sesama. Pangeran Darian mengajarkan bahwa kekayaan dan kekuasaan tidak ada artinya jika tidak digunakan untuk kebaikan. Penutup. Dan hingga hari ini, desa itu dikenal sebagai desa yang tersenyum, dan nama Pangeran Dermawan selalu dikenang sebagai simbol cinta, kebaikan, dan harapan. Pesan moral. Kebaikan hati dan kemurahan tidak hanya membuat orang lain bahagia, tetapi juga membawa kedamaian dalam jiwa kita sendiri. Membantu sesama adalah salah satu cara terbaik untuk menunjukkan cinta kepada dunia.